Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite, ini Ketua Komite saya, kenapa saya masih ada rasa apa, beliau ini mantan kepala dinas, jadi masih ada rasa wow kepada beliau. Selamat pagi Bapak Ketua Yayasan, Bapak Frans, Bapak Ibu pengurus komite, Ibu Kepala Sekolah yang kami kasihi, teristimewa Ibu Sinta, Satgas percepat persentase peserta didik kita yang masuk perguruan tinggi negeri, sekolah kedinasan, ikatan dinas, TNI Polri. Pak Gubernur kita, saya izin berdiri ya Ibu Kepala Sekolah. Pak Gubernur kita ada program unggulan, yaitu Quick Win poin keempat terkait percepatan anak-anak kita yang masuk perguruan tinggi negeri, ikatan dinas dan juga kedinasan, TNI maupun Polri. Untuk itu Pak Gubernur menugaskan Ibu Sinta, dan sebentar akan saya perkenalkan, untuk bersama-sama melakukan sosialisasi tentang bagaimana sekolah kedinasan, apa itu sekolah kedinasan. Mindset kita, opini publik kita menyatakan, oh kalau masuk TNI itu, masuk polisi, masuk tentara itu harus ada uang, harus ada orang dalam. Nah itu realita yang terjadi. Nah Ibu Sinta datang untuk memberikan kita pencerahan tentang itu, bahwa segala sesuatu bukan karena uang, bukan karena orang dalam. Nah, untuk sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan ini Pak Kepala Dinas. Saya sekaligus tadi di agenda saya ada sambutan mewakili Kepala Dinas Provinsi untuk kegiatan ini, sehingga saya izin sekaligus supaya jangan sampai pendobelan ya. Nah, jadi baik, Bapak Ibu atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami menyampaikan apresiasi, penghargaan, terima kasih kepada semua pihak, yayasan yang sudah mendirikan sekolah ini sudah berpuluhan tahun, Bapak Ibu pengurus komite, para kepala sekolah, para pendahulu, mantan kepala sekolah, mantan guru, mantan pengurus yayasan dan lain sebagainya, mantan pegawai yang sudah memberikan kontribusi luar biasa terhadap pembangunan lembaga pendidikan ini. Dan tentu saja Pak Kepala Dinas Provinsi menitipkan harapan-harapan semoga sekolah ini tetap hebat. SMK Senjaya ini sudah terkenal di Santera Nusantara NTT ini, sudah terkenal di seluruh Indonesia. Terkenal apanya? Karena kualitasnya. Kualitas mulai dari layanannya sampai pada output anak-anak kita. Sekarang tamat-tamat lagi sudah menjadi orang-orang besar. Orang-orang besar, semuanya orang-orang pengusaha hebat yang ada tersebar di seluruh pelosok ini. Lalu ada menjadi pemimpin-pemimpin, kepala daerah, bupati dan lain sebagainya. Untuk itu atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi kami menyampaikan apresiasi. Terima kasih atas semuanya itu. Lalu tadi disampaikan yel-yel SMA kita SMK hebat. Nah saya mau sampaikan, hebat itu harus dibuktikan lewat tindakan nyata, bentuk konkret kita, sumbang-sumbang pikiran kita yang konstruktif untuk membangun lembaga ini. Jadi tidak hanya lewat yel-yel tadi. Kita semua yakin dan percaya bahwa segala sesuatu butuh perjuangan. Mari kita bekerja dari hati. Mari kita bekerja dengan tulus untuk membangun lembaga ini, sehingga lembaga ini tidak dicintai, diminati oleh masyarakat seluruh kabupaten Ngada dan seluruh masyarakat NTT. Saya kira itu titipan dari Pak Kadis. Selamat berproses rapat komite, kami mendapat laporan. Pak Kadis bisa Pak Korwas bagaimana kondisi di sana. Lalu sebagai perwakilan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, saya mau menyampaikan dengan Ibu Sinta, kami beberapa Pak Kadis Suti ke Pak Korwas, tolong amankan Ibu Sinta di sana. Beliau kalau malu bagaimana kondisi kamu hari ini. Tolong dampingi Ibu Sinta untuk melakukan tugas itu. Tugas sangat penting karena bagaimana meluruskan kembali mindset masyarakat kita terkait dengan, oh kalau masuk polisi harus ada uang, masuk tentara harus ada uang, harus ada orang dalam. Tetapi ternyata tidak. Nah untuk bagaimana lebih jelas, kita akan dengar pencerahan penyampaian akan Ibu Sinta, tapi saya perkenalkan beliau dulu. Ini kita lihat Ibu yang cantik ini, saya bisa minta waktu untuk berdiri Ibu, supaya yang di belakang bisa lihat. Saya moderator jadi segala sesuatu saya yang kendali, saya yang Iya, Ibu Sinta ini kalau secara sepintas kita pikir ini isi Jawa.
isi Manado, isi Bali, tapi sebenarnya isi Jawa, anak tanah. Tepuk tangan untuk Ibu Sinta. Ada sudah kenal mungkin Ibu Sinta? Belum kenal? Atau ada sudah lihat di mana-mana? Kemarin ada kami lihat di baliho, Pak. Ya, Ibu Sinta tahun kemarin silakan duduk dulu Ibu. Ya. Pernah terjun dalam dunia politik, masuk konstelasi DPR tapi belum berhasil. Tetapi Ibu Sinta datang ini bukan tidak berurusan dengan politik. Ibu Sinta ditugaskan gubernur untuk berpartisipasi untuk bagaimana memberi pencermatan tentang sekolah kedinasan, ikatan dinas, dan bagaimana proses masuk TNI Polri. Kita ini punya potensi luar biasa, apalagi di SMK ini. Anak-anak kita kalau fisik, wah, Pak Atul tahu. Bagaimana kalau om SMK kan pasti orang akan berpikir bagaimana cara untuk tabrak SMK bisa jatuh atau tidak, anak-anak STM dena. Tetapi masuk sekolah kedinasan TNI Polri tidak hanya fisik, tapi juga harus apa Bapak Ibu? Otak, ate dalam kita punya orang tua leluhur kita bangsa untuk sampai ke sana tidak hanya butuh, harus ada otot, ote juga ate. Tiga ini harus kolaborasi sehingga bisa berhasil. Untuk itu waktu sepenuhnya saya persilakan Ibu Sinta, ini mantan Polri. Mantan Polri lalu Polwan ya, Polwan lalu pernah menjadi Ibu Sinta yang pertama di NTT, perwira pertama di NTT. Kita tangan untuk Ibu, perwira untuk NTT. Jadi ini yang datang bukan sembarang orang. Lalu pernah jadi tim seleksi pusat untuk calon TNI Polri. Jadi setelah di Kupang akan kirim ke Jakarta, akan bertemu dengan Ibu Sinta. Untuk itu berbicara tentang bagaimana tugas satgas, bagaimana proses mekanisme masuk TNI Polri dan juga sekolah kedinasan, saya persilakan Ibu Sinta untuk memberikan sepatah sekaligus memberi pencerahan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Korwas. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Ini saya mohon waktu. Seharusnya kalau normalnya ini saya bicara bisa sampai 3 jam Pak. Tapi karena ini cuman selipan ya Bu ya. Jadi saya mohon waktu, dan juga untuk orang tua mohon maaf karena mungkin akan panjang jadinya hari ini. Yang saya hormati pula Bapak Ketua Komite yang hadir juga pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang sudah cantik sekali pakai pink. Terima kasih Ibu. Kami sesama perempuan harus saling memuji, begitu ya. Karena bapak-bapak tidak memuji, ya sudahlah kami puji diri sendiri. Yang saya hormati pula Bapak Korwas, Pak Alphonse. Beliau sudah menemani saya beberapa hari ini keliling ngada. Terima kasih Pak Alphonse. Yang saya hormati pula para orang tua siswa dan siswa-siswi SMK Sanjaya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi Bapak Mama terima kasih banyak kesempatannya. Saya mohon maaf mengganggu harusnya kegiatan agenda utamanya ini, tapi kami rasa ini juga penting sekali untuk kami sampaikan kepada orang tua murid dari SMK Sanjaya. Saya izin di depan ya Bapak Mama. Ya, ini pulang ke rumah sendiri, jadi yang bicara ini anak-anak sendiri, gitu ya, saudara sendiri, jadi bukan orang lain. Baik, sebelum mulai tentang program pendampingan ini, saya izin dulu memperkenalkan diri. Nama saya tadi sudah disebut, Sinta. Saya Sinta Maku Jawa, Bapak Mama. Sudah pernah lihat pasti ya? Kalau belum pernah lihat, kayaknya bukan orang Bejawa berarti. Ya, saya Sinta Maku Jawa, asli dari Bejawa. Bapak saya pasti sudah kenal ya, banyak yang kenal nih. Saya cucu dari Opa Polus Maku di depan lapangan Kartini. Ya, mama saya juga dari Bejawa, jadi mama dari Wakumenge Watu Jaji. Jadi bukan orang lain, ini orang Bejawa asli. Ya, jadi sebelum mulai, saya memang pensiunan Polri. Saya dinas di Polri 18 tahun dan 14 tahun masa dinas saya di Akademi Kepolisian di Semarang. Ya Bapak Mau pasti sudah pernah lihat ya. Atau mungkin sudah pernah ketemu Taruna Akpol? Sudah?
Belum pernah? Oh belum. Coba nanti kalau pulang lihat, buka di YouTube, cari Taruna Akpol gitu. Itu keren kayaknya kalau lihat ini ya. Jadi saya dinas 14 tahun di Akpol dan 7 kali jadi panitia pusat penerimaan Taruna-Taruni Akpol. Nah, berdasarkan pengalaman ini, maka Bapak Gubernur menunjuk saya sebagai Satgas untuk salah satu program unggulan beliau, yaitu pendampingan seleksi masuk TNI Polri dan sekolah kedinasan. Sebelum mulai, saya mau cerita pengalaman dulu, Bapak. Jadi waktu 2001 saya daftar Polwan di Polda NTT. Memang waktu itu belum ada Polwan yang langsung perwira, dari NTT belum ada. Jadi saya, seperti disampaikan Pak Korwas tadi, saya perempuan NTT pertama yang langsung perwira. Biasanya kan dari Bintara dulu, sekolah lagi baru perwira. Nah 2001 saya daftar, baru di pintu itu panitia bilang, Nona, tidak usah daftar, pulang saja. NTT tidak pernah kirim perempuan. Ya mungkin orang lain kalau dengar begitu langsung kecewa, pulang gitu ya. Nah justru saya bilang dalam hati, saya akan buktikan kali ini NTT akan kirim perempuan. Dan setelah melewati berbagai tahapan seleksi di Polda, kami berdua, saya dan sekarang teman saya jadi Kapolres di Sumba Barat, kami berdua dikirim ke Jakarta. Waktu di Polda itu kami harus bersaing dengan total 925 orang dan kuota NTT cuma 2. Seperti biasa, selalu sedikit gitu ya. Nah setelah dikirim ke Jakarta, saya pikir sudah selesai, langsung tinggal pendidikan. Ternyata sampai di Jakarta saya harus bersaing dengan total 1.000 orang dari seluruh Indonesia dan kuotanya hanya 250. Ya dari cerita ini saya mau memberikan gambaran kepada para orang tua yang hadir bahwa untuk mencapai sesuatu itu memang tidak mudah. Tadi saya gambarkan bagaimana saya harus bersaing dengan ratusan orang, bahkan ribuan. Jadi bersaingnya bukan cuma 10-20 orang. Ya, ini memang butuh persiapan yang tidak main-main, Bapak Mama. Kalau yang anak-anak kita itu kan biasanya instan ya. Anak-anak NTT itu biasanya instan. Minggu depan ada seleksi, mau pendaftaran, nih sekarang baru lari-lari di lapangan. Betul kan? Nah, baru sekarang mulai bongkar-bongkar berkas, cari, kumpul. Baru latihan renang gitu kan. Kita biasa instan dan suka mendadak. Sedangkan Bapak Mama saya sampai saat ini masih tinggal di Semarang dan saya tahu persis bagaimana persiapan di luar itu luar biasa. Orang tua itu memberikan bimbel ke anak, daftar bimbel itu bukan yang kelas 12 sudah mau seleksi baru dia ikut, tidak. Biasanya dari kelas 10, 11 mereka sudah masukkan anaknya ke bimbel. Padahal bimbel di Jawa itu berbayar mahal. Satu item akademik misalnya 10 juta, kesehatan 10 juta, jasmani 10 juta, psikologi 10 juta, total minimal 40 juta. Tetapi itu pun orang tua dengan rela bawa masuk anaknya ke bimbel. Bahkan ada orang tua yang anaknya sudah tamat SMA atau SMK, dia bilang jangan daftar dulu, tahun depan baru daftar, 1 tahun ini persiapan. Nah bayangkan Bapak Mama, bagaimana anak NTT yang biasanya tidur-tidur terus tiba-tiba dengar pengumuman langsung pergi daftar, bersaing dengan anak-anak di luar ini yang sudah siap luar biasa. Kira-kira bisa atau tidak? Bisa sih, tapi ya hasilnya ala kadarnya. Maka jangan heran kalau begitu diumumkan seleksi yang keluar nama orang Jawa, orang Batak, begitu ya. Orang NTT di mana ada 1-2. Ya itu memang kekurangan kita, Bapak Mama. Tadi saya gambarkan bagaimana bersaingnya tidak main-main, ratusan orang bahkan ribuan. Artinya kita butuh mempersiapkan anak-anak ini juga tidak bisa sebentar. Ya, kendala kita banyak memang. Persiapan kita kurang, informasi kurang. Yang ketiga, ada mindset di masyarakat berpikir bahwa kalau mau daftar-daftar seperti itu sekolah kedinasan atau TNI Polri butuh uang. Betul? Banyak yang jadi korban di sini. Oh, sudah banyak korban ya? Waduh, bahaya nih. Ya, mindset masyarakat kita bukan hanya di Ngada, di semua kabupaten yang saya keliling di seluruh NTT itu semua jawabannya sama. Butuh uang, Bu. Pernah saya waktu jalan keliling tuh waktu musim pileg itu saya kampanye, saya ngomong pendidikan politik, masyarakat tanyanya bukan itu. Ibu, anak saya mau jadi polwan kayak Ibu, butuh uang berapa ratus juta? Waduh, ini pertanyaan kenapa tidak tanya yang tadi saya jelaskan? Ya, akhirnya saya jelaskan ke mereka. Jadi, kesempatan hari ini, saya sebelum mulai bicara tentang program itu nanti tidak lama, tapi saya mau luruskan dulu ini, Bapak Mama.
Ini tugas utama yang paling berat itu sebenarnya meluruskan dulu ini. Pikirnya harus ada uang dan harus ada orang dalam. Betul kah? Harus yang punya pangkat besar gitu ya. Ya, ini saya jelaskan ya Bapak Mama. Sekali lagi ini adalah tindakan yang dilakukan oleh oknum. Ya, ini dilakukan oleh oknum. Karena apa? Karena tidak ada institusi atau lembaga manapun yang mengizinkan praktek begini. Kalau ketahuan, jelas hukumannya pecat. Selesai. Tapi kecenderungan kan tidak ketahuan toh. Saya pernah tanya ada ibu-ibu, ibu udah habis berapa? 300 juta katanya. Terus ibu sudah lapor, Bu, yang datang ini pakaian seragam, kami takut. Baru lihat saya kami takut katanya. Betul kan? Yang ketawa-ketawa ini kayak pengalamannya banyak. Ya, katanya baru lihat pakaian seragam sudah takut. Ya, satu biasanya masyarakat takut melapor aparat. Yang kedua, perlu diingat juga bahwa sanksi hukuman bukan hanya kepada yang menerima, yang memberi juga kena. Baru tahu kan? Bahaya ya. Jadi yang ngasih Bapak Mama mereka kasih itu, kalau berani lapor ya jangan salah, nanti kena juga. Itu dua alasan yang biasanya masyarakat kemudian tidak melapor. Sebenarnya praktek-praktek ini yang dilakukan oknum-oknum tadi terjadi karena ada peluang, Bapak. Peluang itu salah satunya tanpa kita sadari diciptakan orang tua sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Saya ini sampai sekarang yang datang ke saya minta supaya saya bantu terlalu banyak loh. Sudah siap ibu, saya punya uang ada 500 juta, ibu bantu anak saya. Saya bilang pulang. Saya tidak biasa pakai begitu-begitu, pulang. Siapkan anaknya, pakai uang itu bawa anak ke rumah sakit. Jadi kadang-kadang oknumnya diam, orang tua pergi sodor. Saya sudah jual tanah lah, sawah lah, apa semua itu. Ibu ada uang ini, ibu pokoknya anak saya yang penting lulus. Itu satu. Yang kedua, ya oknumnya mencari-cari peluang di mana ini orang tua yang bisa saya tipu. Ya, Bapak Mama ini penipuan sebenarnya. Ini perampokan yang halus kalau saya bilang ya, karena tanpa kita sadari, kita dengan sadar kasih sukarela uang ke orang. Orang kan biasa rampok kan pakai senjata tajam di itu ya. Kita ini tidak, pakai omongan baik-baik terus dengan sukarela dikasih. Nah, Bapak Mama memang ini terjadi di masyarakat kita. Dan oknum tadi cara kerjanya bagaimana? Ini saya kasih gambaran ini. Jadi ini adalah peluang yang dilihat oleh oknum-oknum tadi. Yang seperti tadi saya bilang orang tua kadang juga cari, kadang mereka sendiri yang cari. Nah, melihat peluang yang ada, maka mereka mulai mendekati masyarakat yang membutuhkan itu. Nah, ini sekarang contohnya begini, saya kasih cerita gambarannya cara kerja mereka seperti apa. Saya dengar misalnya Bapak punya anak mau masuk poluan gitu ya. Kayak saya misalnya sudah siap lah uang, wah pokoknya sudah jual tanah sawah segala macam. Saya dengar Bapak itu mau nih siap uang, yang penting anaknya bisa lulus. Saya pergi ke Bapak, saya bilang Pak, saya bisa bantu anaknya lulus. Saya dengar mau masuk poluan, ibu betul anak saya ini sudah, pokoknya dia tidak mau yang lain, dia hanya mau masuk poluan biasanya. Saya sudah siap ibu, saya sudah jual semua harta benda yang saya punya, ini saya sudah punya uangnya. Ini tinggal siapa yang bisa bantu saya kasih. Saya bilang oke Pak, Bapak siap berapa? Kalau misalnya saya minta 250, saya tidak tahu dia ada berapa sekarang. Saya dengar macam-macam, tergantung ibu. Perempuan lain, laki-laki lain, ada yang, betul kan? Waduh, ini bahaya. Jadi saya bilang bapaknya, oke, Bapak siap 250? Misalnya ya, bapaknya tidak siap, sudah jual semua uang tidak sampai segitu. Aduh ibu, kalau 250 kayaknya berat, saya punya harta semua saya sudah jual, saya cuma punya uang 100 juta misalnya. Aduh Pak, sebenarnya 100 itu kurang. Ya sudahlah, karena saya ini mau bantu Bapak punya anak supaya lulus. Ya, ngomongnya kan mau bantu toh. Orang tua yakin loh. Ya, ini namanya menipu, ini kan harus meyakinkan gitu. Saya ini niatnya mau bantu Pak. Ya sudahlah 100 tidak apa-apa. Nah, ada yang tahu kenapa uang ini tidak akan dikasih di depan? Saya setelah deal dengan bapaknya, oke sepakat ya 100, tapi uang Bapak pegang dulu. Tidak usah kasih ke saya.
Ada yang tahu kenapa tidak diterima di depan? Bapak Mama? Takut ketahuan kalau ada yang berani lapor. Kembali lagi tadi toh, tidak berani lapor dengan alasan gini-gini. Ada yang tahu alasannya kenapa? Tidak tahu ya. Sebenarnya karena saya yang oknum tadi tidak yakin anak Bapak ini lulus. Alasannya itu. Maka supaya saya aman, uang jangan diterima. Sudah uang Bapak pegang dulu, nanti kalau sudah lulus baru kasih ke saya. Kalau saya ambil uang itu di depan, begitu anak tidak lulus, pasti orang ngamuk-ngamuk ke saya. Betul tidak? Nah, jadi sudah Bapak pegang uang itu dulu. Nah, sekali lagi ini seperti berjudi, Bapak Mama. Padahal sudah mandi loh, wangi-wangi ini kenapa lalat keliling? Biar jangan tegang. Yang merasa jadi korban tuh biasanya tegang langsung dengar. Ya, jadi ini seperti berjudi, Bapak. Maka cara memperbesar peluang saya untuk dapat, saya tidak akan cari satu orang. Karena apa? Karena kalau saya cari satu, tiba-tiba anak Bapak ini tidak lulus, saya tidak dapat apa-apa. Betul toh? Maka untuk memperbesar peluang saya dapat, saya cari orang tua sebanyak-banyaknya yang siap 100 juta untuk anaknya. Ya katakanlah saat itu akhirnya saya yang oknum tadi dapat 10 orang tua ya. 10 orang tua siap 100 juta. Berarti saya sudah dapat berapa? 1M. Wah, dalam genggaman nih. Tinggal menunggu nasib. 1M ini anak tuh dapat banyak begini dalam sekejap. Betul tidak? Senang tidak gitu? Ya, menguntungkan lah. Orang lain bisnis besar apapun belum tentu dalam waktu sekejap dapat untung 1M. Nah, tiba hari seleksi, ini seleksinya sistem gugur ya Pak Mom. Tadi kalau satu tahapan tidak lulus, tidak bisa lanjut ke tahap berikut, begitu seterusnya. Nah, tiba hari seleksi, 10 orang tua yang anaknya, orang tua yang sudah sepakat dengan saya tadi, saya punya daftar nama anaknya. Nama anaknya siapa, nomor ujiannya berapa, saya punya daftar itu. Hari seleksi mereka pergi, anak 10 ini pergi seperti teman-teman yang lain, pergi tes. Nah katakanlah karena ini sistem gugur, katakanlah dari 10 tadi baru di tahap pertama ada 2 yang gugur, 8 masih lanjut. Di orang tua yang anaknya gugur saya pergi, saya bilang apa? Saya bilang gini, Pak, aduh saya sudah berusaha bantu, tapi memang anak Bapak ini kekurangannya banyak. Wah, saya mulai ngarang lah ya, giginya begini, matanya begini, varises, segala, pokoknya saya ngarang. Orang tua kan tidak bisa tahu toh. Saya ngarang, semakin banyak yang bisa saya karang, maka Bapak ini akan makin yakin bahwa memang bukan karena saya tidak bantu, tapi anak ini memang berat. Oke? Ke-8 yang anaknya masih lanjut, saya pergi juga. Saya bilang sama Mama, sebenarnya Mama punya anak tuh tidak lulus. Saya yang bantu di dalam berusaha supaya anak ini lulus. Dia kurangnya banyak, mulai ngarang lah ya. Giginya apa segala macam saya ngarang. Itu anak kalau saya tidak bantu, Mama jelas dia tidak bisa lanjut. Orang tua senang tidak begitu? Makin yakin, makin yakin. Dan biasanya tanpa disadari, Mama ini pergi ngomong di tetangganya. Wah, sebenarnya anak saya tidak lulus, tapi untung Ibu Sinta tuh bantu saya, maka anak saya bisa lulus. Tanpa orang tua sadari bahwa ini seperti promosikan saya ke orang lain. Jadi nanti ketika anaknya orang-orang itu, tetangga itu memang mau daftar juga, wah tinggal cari Ibu Sinta. Saya dapat promosi gratis. Senang toh? Enak tidak? Oke, sampai di sini ada mulai yang ketawa-ketawa dan tunduk. Nah, ini tadi sistem gugur. Misalnya sampai dengan terakhir, itu terjadi terus sampai dengan tiap tahapan itu. Terjadi seperti itu polanya. Nah, kembali ketika pengumuman kelulusan. Katakanlah dari 10 anak tadi, tersisa 2 saja yang lulus. Di 2 orang tua yang anaknya lulus saya pergi. Saya bilang apa? Saya bilang begini, Pak, sebenarnya anak Bapak itu berat, tidak bisa dibantu, tidak lulus Pak. Saya berjuang mati-matian supaya anak Bapak bisa diluluskan. Tapi Pak, saya tidak kerja sendiri, di dalam ada teman-teman saya 5 orang. Jadi kalau 100 Pak kurang, tambah ya Pak, 250 bisa. Kira-kira orang tua jawab apa?
bisa nih. Silakan refleksi, kira-kira terjadi sama saya atau tidak. Ya, kalau saya bilang tambah, pasti orang tua akan berusaha bagaimana caranya. Mau main sulap, simsalabim, dapat dari mana, pergi hutang di bank, pergi apa, pokoknya dapat. Ibu, saya minta waktu 1-2 hari, Ibu, itu uang siap. Aduh, terima kasih banyak, Ibu, padahal saya tidak bikin apa-apa nih. Terima kasih sama saya kan. Oh, sudah dapat duit, orang bilang terima kasih, wah enak nih. Nah, pasti orang tua tidak akan tolak. Padahal masyarakat kita buat besok mau makan apa saja masih bingung. Betul tidak? Tapi herannya orang datang merampok kita dengan halus yang tadi saya bilang. Itu dalam waktu sekejap tuh ratusan juta bisa ada. Padahal kita buat makan susah. Buat kumpulkan uang itu saja butuh waktu lama, kumpul sedikit. Tiba-tiba orang datang rampok, langsung ambil sekaligus semuanya. Dan anak 2 yang tadi lulus, yang dari 10 tadi lulus 2, itu bukan karena saya yang bantu. Tidak ada yang bisa bantu, Bapak Mama. Itu memang karena kemampuan dia, karena memang dia yang punya perjuangan di dalam. Bukan siapapun yang bantu. Tidak ada ruang buat orang bantu. Tadi saya sampaikan di depan, saya 7 kali jadi panitia pusat. Kami itu kalau mau hari ini seleksi mulai jam 9, kami setengah 6 sudah diapelkan di lapangan. Kami sudah digeledah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak boleh ada satu lembar apapun yang terselip di saku atau simpan dimanapun. Alat tulis pun bahkan kami tidak boleh bawa dari luar. Semua sudah disiapkan dalam ruangan. HP, tas yang kami bawa semua disita di luar. Provos jaga itu banyak sekali. Itu satu. Yang kedua, saya waktu itu seleksi, saya sudah pangkat pamen, Bapak Mama. Sudah lumayan tinggi ya. Tapi di atas saya yang bintang bertaburan itu banyak. Jadi sebenarnya tidak ada ruang buat saya mau bantu. Itu kedua. Ketiga, saya bilang kami ini panitia, sebenarnya kaki sebelah sudah di penjara. Tinggal kaki sebelah ini mau masuk penjara atau keluar. Kenapa? Kalau ketahuan, jelas tadi saya bilang kan pecat. Dan hukuman sanksinya sudah jelas. Nah, Bapak Mama melacak siapa yang bantu itu terlalu mudah. Misalnya saya lihat anak ini kok tingginya kayaknya kurang ini, kok bisa dia lulus? Coba cek ulang. Cek ternyata kurang. Coba cari berkasnya, siapa yang lulusin dia? Itu melacaknya sangat mudah. Jadi tidak akan ada orang berani ambil resiko ini, Bapak. Ya, kalau bukan panitia, terus Bapak Mama hanya melihat, oh karena dia berseragam begitu kan, pasti yakin ini dia bisa bantu. Yang bukan panitia, mendekat di ruangan tempat seleksi saja tidak bisa. Kalau panitia kami tidak punya ruang bantu siapapun. Maka sekali lagi saya bilang bahwa kalau anak itu lulus, itu perjuangan dia dan itu memang kemampuan dia. Itu memang Tuhan kasih dia berkat supaya dia bisa lulus. Tidak ada siapapun yang bantu. Sampai di sini bisa diterima? Baru pernah dengar cerita ini? Tidak akan ada yang mau ngomong. Jangan dikira saya ngomong begini tidak ada resiko buat saya. Saya tahu persis bahwa oknum-oknum yang sudah berpraktek seperti ini tahunan, dapat uang banyak, kemudian datang saya ngomong begini, ini resikonya buat saya. Tapi sekali lagi saya tidak peduli, karena saya ngomong kebenaran. Saya juga merasa terpanggil, masyarakat NTT kenapa ditipu terus. Terus saya yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tahapan seleksi dan lain-lain, kenapa saya diam? Itu sebabnya sekarang saya keliling NTT untuk cerita tentang ini. Kita sebenarnya ditipu, Bapak Mama. Tidak ada yang bisa bantu. Siapapun yang menentukan kelulusan anak kita bukan berapa banyak uang kita, tetapi berapa siap anak-anak itu menghadapi seleksi. Persiapan itu penting sekali. Tidak main-main. Nah, sekali lagi orang tua berpikir bahwa butuh uang. Belum lagi harus ada orang dalam. Nah, ini orang dalam nih. Saya di Akpol sekian belas tahun, Bapak Mama, yang lulus anak petani, nelayan, tukang ojek, pemulung pernah 1 kali anaknya lulus ranking 1 nilai terbaik.
bintang 2, anak Kapolda tidak lulus, banyak sekali. Tapi ini masyarakat kan tidak pernah tahu toh. Taunya ketika anak tidak lulus langsung bilang, oh memang saya punya uang kurang. Oh iya, saya tidak ada orang dalam. Mari kita menertawakan diri kita sendiri. Betul tidak nih? Jadi bukan masalah berapa banyak uang yang kamu punya, bukan masalah orang tuamu pekerjaan apa, bukan itu. Itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Mau anaknya siapapun, kalau memang dia punya kualitas bagus, ya dia lulus. Ya tadi saya bilang bahwa banyak anak petani, nelayan, pemulung, bahkan pernah satu kali. Kami kalau pengumuman itu kan jelas dipampangkan di situ, keterangan orang tua pekerjaan apa, itu kami tahu semua. Pernah ada satu ibu-ibu berhijab, sudah janda, beliau penjual gorengan. Gorengan itu kan yang jual pisang-pisang goreng apa di pinggir jalan. Itu anaknya lulus ranking 1 terbaik dan dia sujud itu di depan saya, saksi hidup. Jadi bukan masalah siapa yang bawa, harus pangkatnya besar, harus uangnya banyak. Tidak, bukan itu intinya. Semua kembali ke persiapan anak-anak kita. Sampai di sini sepakat? Masih mau cari uang untuk kasih orang? Yang saya bicara tadi, saya ngomong masuk akal tidak? Baru sadar ini ya bahwa ternyata begitu. Ya. Saya juga dengar cerita pertama orang tua tanya-tanya semua, saya sesak napas. Aduh, kenapa semua berpikir tentang uang ya? Kenapa tidak ada satupun orang tua berpikir bahwa anak saya harus siap? Tidak ada, pokoknya cari uang ibu. Kadang orang tipu, saya dengar cerita, ibu kadang begitu mau tes kesehatan, mau pengumuman, datang lagi minta tambah. Oh ini besok mau pengumuman, kalau tidak tambah ini tidak lulus nanti. Betul? Padahal yang memang anak itu sudah daftar lulus sudah ada. Kalau lulus ya lulus. Biar mau tambah 100 juta, mau tambah berapapun, tetap kalau anak tidak lulus ya tidak lulus. Sampai sini sepakat ya Bapak Mama? Kita sepakat tidak pakai uang? Wah, ada yang tidak jawabnya, berarti masih mau cari uang. Yang di belakang tidak jawab kayaknya masih kumpul-kumpul duit kayak. Sudah ada Bu 200 juta gitu. Pak, kalau punya uang, alangkah jauh lebih baik bawa anak pergi ke rumah sakit. Check up kesehatan dia. Pakai untuk seperti itu, bukan pergi cari calo-calo untuk luluskan anak, tidak ada guna. Bawa anak ke toko buku, belikan dia buku contoh-contoh soal, suruh dia belajar. Itu yang harusnya dilakukan. Bukan anak dibiarkan tidur, anak main HP dibiarin, sudah tenang, mama sudah punya uang 300 juta. Kau taunya lulus saja, kau tidur-tidur juga baik. Biar. Ya, jadi Bapak Mama intinya itu persiapan, tidak ada yang lain. Ya, kalau kita sudah sepakat, tidak ada lagi berpikir tentang uang. Bapak senyum-senyum ini berarti masih ada yang mau pikir cari uang nih ya. Ya, kalau masih mau ditipu terus silakan. Ya Bapak Mama, ini saya bilang lingkaran setan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini tidak akan putus kalau tidak ada salah satu pihak yang mau berhenti. Kalau kita berharap oknum tadi berhenti, jelas tidak mungkin. Kecuali dia ketahuan. Karena apa ya? Ini menguntungkan, enak toh. Kerjanya santai, tinggal tunggu, tinggal berdoa. Saya mudah-mudahan dari 10 tadi ada satu nyantel dari lumayan. Enak toh, tidak akan ada oknum yang mau berhenti. Caranya menghentikan ini kembali ke kita semua. Kalau orang tua sudah sepakat anak hanya butuh disiapkan, latih dia segala macam itu, maka ketika saya oknum yang datang menawarkan, Bapak tolak, oh tidak Ibu, saya punya anak sudah persiapan, saya yakin dia tidak usah dibantu siapapun dia bisa lulus. Kalau semua orang tua menjawab seperti itu, maka saya yang oknum tadi tidak ada ruang. Betul tidak? Nah sekarang jangan salahkan orang lain. Jangan
berharap orang lain yang berhenti. Kita yang berhenti. Stop sudah, cari cara begitu. Saya mau anak saya lulus karena nilainya memang baik. Begitu ya Bapak Mama. Oke, kalau sudah sepakat, sekarang saya masuk program. Program ini sebentar. Nah, program ini adalah salah satu program unggulan dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Ini juga masuk program Quick Win di program keempat. Karena beliau berdua merasa bahwa pemerintah juga harus mengambil bagian untuk mempersiapkan masa depan anak-anak NTT. Maka keluarlah program ini. Program ini nanti akan ada di sekolah, Bapak Mama. Dan semuanya disiapkan di sekolah gratis. Tepuk tangan dulu untuk pemerintah. Ya, konsep pendampingan ini sama seperti bimbel. Bimbel itu di luar berbayar mahal. Tadi saya bilang di Jawa saja itu puluhan juta. Sekarang di Kupang banyak sekali bimbel, tapi semua berbayar. Nah, sekarang pemerintah menyiapkannya di sekolah. Nah, tahapannya apa? Yang pertama, Bapak Mama, nanti kami dari Satgas akan memberikan informasi lengkap ke sekolah tentang persyaratan semuanya. Dari TNI Polri, sekolah kedinasan itu ada banyak sekali. Ini informasi yang selama ini masyarakat tidak tahu. Jadi bukan sekolah kedinasan orang hanya taunya IPDN, STAN ya. BMKG itu ada Bapak Mama. Badan Meteorologi itu punya. Statistik itu punya. Apa namanya tuh? Saya lupa. STIS, STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Kemudian perhubungan punya 25 sekolah kedinasan. Ada perhubungan darat sendiri, ada berapa, laut. Selama ini kita tidak tahu toh. Nah, ini informasi akan kami berikan lengkap ke sekolah. Ini bisa jadi alternatif Bapak Mama untuk pilihan masa depan anak-anak kita. Jadi kalau misalnya anak-anak pingin masuk Polri misalnya, tingginya kurang, dia masih punya alternatif pilihan yang lain. Sekolah kedinasan banyak juga yang tidak pakai syarat tinggi badan. Tapi biasanya kalau fisik dia tidak syaratkan, maka dia akan kejar dinilai. Nah, tinggal anaknya secara akademik disiapkan. Nah, ini nanti informasi lengkap beserta persyaratan masing-masing sekolah kedinasan itu kami sampaikan ke sekolah. Kalau sekolah sudah terima, sekolah akan memberikan informasi ke orang tua. Orang tua datang ke sekolah untuk membaca pengumuman itu. Persyaratannya apa saja, semua ada di sekolah nanti kami berikan. Silakan orang tua datang dan minta informasi ke sekolah. Supaya jadi referensi Bapak Mama pulang untuk diskusi dengan anak. Tolong diskusi dengan anak dengan baik. Tentukan pilihan, jangan memaksakan kehendak ya Bapak Mama. Atau misalnya anak mau A, bapak mamanya mau B. Nah, ini repot ini nanti. Jangan dipaksa anak-anak itu. Kenapa saya bilang begitu banyak kejadian di Akpol itu sering kabur dari dalam lembaga pendidikan. Baru pendidikan 1 bulan dia kabur. Kami tangkap terus kami tanya, kenapa kok kabur? Orang cari mau masuk Akpol susah. Ibu yang mau jadi polisi bukan saya, orang tua saya. Banyak orang tua memaksakan kehendak toh. Jangan-jangan di sini ada juga nih. Ya, jadi diskusi dengan baik dengan anak-anak supaya menentukan pilihan yang tepat buat masa depan dia. Ya, kemudian kalau sudah ada pilihan, Bapak Mama kembali ke sekolah untuk memberikan informasi ke sekolah, kami pilih yang ini. Kami mau daftar anak masuk misalnya Polri, atau mau masuk statistika, atau mau masuk perhubungan. Nanti informasi silakan diberikan ke sekolah. Kemudian orang tua kami minta untuk tanda tangan surat persetujuan mengikuti pendampingan. Untuk anak yang tidak ada surat persetujuan dari orang tua, mohon maaf kami tidak ikutkan dia dalam pendampingan. Kami menjaga resiko ya. Kami tidak mau nanti di belakang orang tua ngamuk-ngamuk, anak kenapa pulang sampai malam ini. Nah, jadi orang tua wajib tahu. Nah, kalau sudah orang tua sudah menyetujui, di awal nanti kami akan melakukan tes kesehatan secara umum. Kenapa? Karena ada beberapa kondisi kesehatan yang fatal, Bapak. Contoh apa? 1, buta warna. Sudah pernah tes buta warna? Belum. Nah, nanti pulang Bapak Mama kan punya HP ya.
Ya jangan tiktokan saja, ibu-ibu FB Pro gitu ya. Dipakai juga cari informasi. Nanti tinggal ketik di Google itu ketik tes buta warna. Nah nanti keluar ada angka-angka. Kalau bapak mama tidak bisa lihat angka itu artinya bisa terindikasi buta warna. Nanti anak-anak disuruh lihat baca. Kok bisa baca tidak ini angka? Nah, kalau dia bisa berarti aman. Kenapa? Karena buta warna tidak bisa ditolerir dan tidak bisa disembuhkan. Maka tes apapun itu tadi TNI Polri atau sekolah kedinasan dia tidak lulus. Ya begitu juga ada kondisi lain. Contoh varises kalau ditemukan saat seleksi jelas dia tidak lulus. Tapi varises itu bisa disembuhkan, bisa disuntik. Cuman anak-anak kita nih varisesnya bukan kayak yang lain hanya besar gitu. Oh dia begini nanti di sini tuh besar gitu kan sudah. Nah, itu butuh penanganan beberapa kali. Nah ada beberapa kondisi kesehatan lain juga yang harus kami deteksi di awal. Nah kemudian setelah kesehatan, lalu dilanjutkan dengan pendampingan. Nah, anak-anak kita nanti akan kami kelompokkan dulu, Bapak Mama. Sesuai pilihannya, yang TNI Polri sendiri, yang mau yang sekolah kedinasan lain-lain itu sendiri. Kenapa? Karena pendampingannya tidak sama. Pendampingan disesuaikan dengan seleksi yang akan mereka hadapi. Jadi yang mau statistika tidak ada tes renang, ya mereka tidak perlu ikut yang TNI Polri punya ada renang, itu tidak perlu. Ya jadi disesuaikan dengan tesnya. Nah kalau sudah dikelompokkan anak-anak ini kemudian akan kami mulai bimbing. Yang pertama untuk jasmani. Jasmani nanti bekerja sama dengan Polres setempat. Nanti kami yang siapkan instrukturnya semua ada di sekolah. Kemudian akademik juga dari ruang guru. Semua contoh-contoh soal tryout semua dilakukan di sekolah. Tinggal anak-anak ikut jadwal yang akan disiapkan oleh sekolah. Begitu juga dengan psikotes. Psikotes juga sudah bekerja sama dengan Himpunan Psikolog NTT, mereka yang akan menyiapkan contoh-contoh soal untuk anak-anak latihan. Nah ini tahapannya kurang lebih begini Bapak Mama. Saya rasa waktunya cukup ya. Nanti tanya jawab masih bisa Bu? 1, 2 boleh? Atau? Mungkin terima kasih Bu Sinta. Mungkin nanti kita dengarkan sedikit titipan dari orang tua terkait penyampaian ini yang nanti diwakili oleh Bapak Ketua Komite atau kami berikan juga mungkin satu pertanyaan dari orang tua dan Bapak Ketua. Satu saja terkait waktu ya Bapak Mama ya. Saya paham bahwa informasi ini menarik, tetapi kita juga harus komit dengan keberadaan kita dan waktu kita di sini, yaitu LPJ dan RKAS. Nanti Ibu Sinta ini selalu siap untuk memberikan informasi-informasi lanjutan. Saya kembalikan Baik Bapak. ya Bapak Mama, nanti karena waktu terbatas boleh tanya satu orang dan mungkin Pak Komite yang ini. Jadi informasinya yang saya sampaikan hari ini cukup sekian Bapak Mama. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi program ini luar biasa buat mempersiapkan anak-anak kita. Tetapi kami tidak bisa jalan sendiri. Terutama kami butuh dukungan penuh dari orang tua. Atur anak-anak dengan baik, beri motivasi, beri dia pencerahan supaya dia bersemangat untuk ikuti pendampingan ini. Semua untuk masa depan anak-anak. Sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati kita semua, selamat siang.